Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardi Suhendra dalam channel saya yang baru, The Tejos. Ya, di sini saya ingin meluangkan waktu saya karena ini harus di rumah saja dan saya juga baru nyampe Jakarta 2 hari yang lalu. Saya ingin menceritakan perasaan hati saya, perasaan yang memang mungkin akan mewakili beberapa orang perantauan yang ada di luar sana. Nah, saya ingin menceritakan perasaan saya di awal-awal saya merantau, di awal-awal saya meninggalkan kampung halaman saya. Perasaan yang saya rasakan itu, satu, saya dibuntutin rasa ketakutan, rasa ketakutan yang mikir seandainya saya meninggalkan kampung halaman saya, apakah saya akan berhasil? Apakah saya benar akan menjadi orang sukses? Nah, rasa ketakutan itulah yang menyelimuti di diri saya. Rasa ketakutan itu sendiri tidak lepas dari lingkungan sekitar kita. Lingkungan yang sudah baik, yang mungkin menjadi pressure sendiri di diri kita, entah itu dari keluarga, terutama dari diri kita dulu, dari diri kita, dari keluarga, mungkin dari orang terdekat kita, dari teman-teman kita. Mereka beranggapan, wah, ke Jakarta mungkin nih akan jadi orang sukses. Nah, padahal tantangannya sendiri sangat besar di Jakarta. Contoh saya mau sudah bekerja, ingin mencari uang gitu, tapi nggak bisa karena terhambat keadaan karena COVID-19 ini. Terus saya harus gimana gitu loh. Terus saya harus seperti apa? Mungkin banyak cobaan-cobaan lain lagi seperti itu. Ada yang ke merantau nggak ada siapa-siapa, nggak punya teman, total pure sendiri, nggak ada kenalan di Jakarta. Ada yang mungkin lebih parah dari saya, sedangkan saya, ekspektasi orang terhadap saya itu jauh lebih besar. Wah, Hendra di Jakarta kerja bakal sukses, bla 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 bla. Padahal enggak gitu loh. Yang oke, it's okay. Ucapan mereka saya anggap doa, saya aminin doa. Amin. Tapi itu menjadi tekanan sendiri buat kita. Kita pikir, oh ya Allah, orang sudah berekspektasi dengan kita, sedangkan kita sendiri ngerti akan susahnya bagaimana di negeri perantauan ini, ngerti gitu. Bagaimana ini, saya bilang. Terus belum lagi yang orang yang sudah nyinyirin kita. Jujur, saya dulu sudah pernah ke Jakarta, zaman kuliah di Jakarta, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu. Ternyata ada pihak keluarga yang ngomong, Dra, kamu usaha sudah gagal, kamu sudah coba ini, sudah gagal, terus kamu ke Jakarta lagi. Seperti itu. Terus ada yang bilang, ya ingat, istilahnya kamu sudah menikah, terus kamu ada keluarga ngomong, jangan nyusahin orang tua kamu lagi. Sebenarnya saya nawa itu demi Allah, saya nggak ingin menyusahkan gitu loh. Pada saat itu memang saya sempat mendirikan usaha gitu di daerah saya, angkringan. Terus saya coba melihara unggas, tapi ya gagal gitu. Angkringan sebenarnya nggak gagal karena berjalannya waktu saya sudah kalah saing, banyak orang yang nempatin. Maksudnya dalam artian kompetitor saya itu juga dia lahan sendiri, sedangkan saya cuma nyewa gitu. Nah, jadi ya seperti itulah sedikit pengalaman saya gitu di sana, tapi it's okay. Nah, terus yang saya pengen fokuskan di cerita saya kali ini, bagaimana perasaan seorang perantau gitu. Seorang perantau, wah, pertama kali apa rasa ketakutan, gundah, apa nih, aku harus kena seperti apa nih. Sedangkan aku sudah meninggalkan kampung halaman, pasti pressure kalian jauh lebih ketat ketimbang kalian tinggal atau nganggur di daerah sendiri. Karena kok di daerah sendiri kan kita masih ada keluarga, masih ada orang tua, masih ada orang yang paling nggak masih peduli sama kita. Sedangkan kita merantau, kita sendiri, kita nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang akan peduli sama kita. Apa yang kita harus perbuat tuh apa gitu ya. Mungkin buat sebagian orang, ketika orang bertanya, Ndra, waktu dari saya resign dari pekerjaan lama saya, Ndra, kamu mau ke Jakarta mau ngapain? Saya bilang saya mau kerja.
Iya, saya mau kerja. Tapi dengan keadaan sekarang seperti apa gitu loh. Seperti apa saya harus menafkahi diri saya sendiri, minimal menafkahi keluarga saya. Seperti itu. Jadi seperti apa gitu loh. Perasaan yang selalu dihantui rasa ketakutan, ya Allah aku apa berhasil, ya Allah aku apa pernah bisa berhasil, ya Allah. Terus belum lagi kalau kita ingat-ingat nyinyiran omongan orang lain yang sudah ngejudge kita produk gagal, omongan si tante ini ngomongin si tante itu, si tetangga satu, si tetangga dua ngomongin ke kita, Hendra mau jadi apa ke Jakarta, Hendra mau ngapain ke Jakarta. Terus kita dihina, kita diejek, ya apa ya mungkin kita dibanding-bandingkan sama orang si A, si B, kita dibanding-bandingkan, kita dibilang, kita dianggap kerja nggak bener, sedangkan si orang itu kita dianggap kerja bener. Padahal siapa sih yang nggak mau kerja bener? Semua mau kerja bener. Saya di sini juga ikhtiar, saya di sini juga pengen usaha. Mungkin ada banyak pertimbangan lain kenapa kaum perantauan itu merantau atau untuk memutuskan merantau. Mungkin satu, nggak adanya pekerjaan di kampung. Dua, karena mungkin menghindari sesuatu. Tiga, karena mungkin mencari sesuatu yang lebih baik, tapi pekerjaan di sana ada. Nah, saya mungkin masuk kategori ketiga, nggak tahu deh kalian semua ini masuk kategori yang mana gitu. Mungkin kebanyakan kategori satu, mungkin karena nggak adanya lapangan pekerjaan di kampung halaman Anda. Kalau saya sih jujur saya masuk kategori ketiga, saya ingin mengubah nasib saya. Bukan yang nggak ada pekerjaan di daerah asal saya, ada. Cuman saya ingin merubah sedikit, saya ingin mencari kehidupan jauh lebih baik. Saya ingin merubah nasib saya ingin mengikuti sunnah Rasulullah yang dia hijrah dari kota A ke kota, dari Mekah ke Madinah. Saya ingin coba seperti itu, dan saya ingin lebih dekat dengan keluarga saya, dengan anak istri saya. Tapi untuk saat ini belum memungkinkan untuk ketemu karena keadaan. Dan satu lagi, saya ingin mencari rezeki yang mungkin sesuai fashion saya gitu, yang mungkin yang membuat saya nyaman, bukan semata-mata di sini, bukan semata-mata karena hasil apa yang kita dapat atau income yang kita dapat, tapi karena kenyamanan yang kita kerja gitu. Ya memang kalau hasil juga itu menentukan, tapi mengingat UMR DKI Jakarta dan UMR Samarinda jauh lebih besar UMR Jakarta, ya mungkin salah satunya itu hasil yang ingin membuat saya, kenapa saya datang ke Jakarta, terus saya ingin menggapai mimpi saya di Jakarta. Itulah yang kenapa, yang membuat saya, tekad saya bulat, saya untuk datang ke Jakarta. Jujur, saya datang ke Jakarta, saya tidak punya skill, tapi saya punya kemauan, saya ikhtiar dengan kemauan. Ibarat kata saya bonek gitu loh, saya bonek, bocah nekat gitu, nekat datang ke Jakarta, mencari apa yang memang, apa sudah menjadi tujuan hidup saya, apa yang sudah menjadi cita-cita saya. Mungkin di sini sedikit cerita dari saya. Mungkin kalian masuk kategori apa tuh? Kenapa tuh? Tolong beri alasan kenapa kalian merantau dari kampung halaman Anda, dan mungkin sudah berapa lama gitu kalian merantau gitu, sudah berapa lama, dan sekarang ada nggak perubahan yang lebih baik dari selama kalian merantau ketimbang kalian masih di kampung gitu? Ada nggak gitu? Saya yakin perantauan sudah banyak sebelum-sebelumnya, yang banyak yang sukses, saya sudah tahu, saya sudah mengerti sendiri, begitu banyak perantauan yang jauh lebih sukses daripada orang asli penduduk tersebut gitu. Saya sudah tahu gitu loh. Pasti banyak perantauan yang jauh lebih sukses daripada orang asli penduduk tersebut. Di Kalimantan pun seperti itu. Kebanyakan orang yang sukses juga justru kebanyakan orang perantau, bukan orang asli Kalimantannya itu. Bukan juga meng-underestimate atau merendahkan
penduduk asli Kalimantan itu. Saya juga orang Kalimantan asli gitu. Ya, cukup sekian video dari saya. Mungkin nanti saya akan berbicara lagi apa yang saya rasakan, ketakutan yang saya rasakan, ekspektasi orang terhadap saya mungkin jauh lebih besar daripada saya mengekspektasikan diri saya sendiri. Semua itu akan saya usahakan, karena di sini saya sudah berumah tangga, saya sudah punya anak. Di sini saya akan habis-habisan, saya akan ngejar ngepush terus apa. Saya akan selalu berkarya apa yang sudah semestinya saya harus perjuangkan. Ya, bila video ini berfaedah dan bermanfaat atau serupa dengan kisah kalian, bisa klik like, komen, subscribe, dan share. Oke? Tetap semangat, tetap kejar impian kalian, buktikan ke orang-orang kalau kalian itu bisa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.